Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan ketinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya buka bukunya halaman 17. Bagian C, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Ada petunjuk dalam kehidupan, misalnya berperilaku kepada Allah. Nah, ajaran terpuji ini contoh, yaitu gambar halaman 17 ini contoh perilaku terpuji kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan waqimus sholata warka'u ma'ar rakiin, maka dirikanlah salat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Wasjudu ma'as sajidin, sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Nah, itulah bagaimana kita bersujud, bertekuk lutut di hadapan yang Maha Kuasa. Itulah salah satu akhlak terpuji kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 18, nah, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Nah, bersalaman ya. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, hakun muslimin ala muslimin situn, hak sesama muslim itu ada 6. Faidha laqitahu fasalim alaih, apabila bertemu maka uluk salam, bersalamanlah. Karena bersalam, ketika bersalam dua orang mukmin yang bersalaman itu, maka ketika itulah jatuh berguguran dosa dari keduanya. Fasalim apa? Idza laqitahu fasalim alaihi, apabila bertemu maka bersalaman, uluk salam dan bersalaman. Wa idza da'aka fa'jibu, apabila dipanggil maka jawablah. Wa idzan tasahhak, wa idza samitha, wa idza atasa fasamit, wa idza asasa fahamidahullahu. Apabila bersin, saudara kita bersin, maka ucapkanlah yarhamukallah. Wa idzan tasahhaka, apabila meminta nasihat maka nasihatilah. Wa idza maridu, apabila sakit maka jenguk. Wa idza mata fasba'u ila maqbarati, apabila dia meninggal dunia maka kita harus mengantarkannya sampai kuburannya. Itu adalah hak sesama muslim, ada 6. Hal-hal ajaran terpuji yang diajarkan oleh Alkitab sebagai petunjuk. Begitu juga ajaran terhadap hewan, tumbuhan, karena sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kamu menjadi orang perusak setelah bumi ini bagus, sempurna. Jangan kita menjadi perusak. Sebagainya bumi itu dari proses penciptaannya, menurut ahli tafsir itu dulunya masih goyang, maka dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala gunung-gunung itu sebagai
pemasak agar bumi ini tidak goyang. Udah sempurna, bumi ini udah sempurna, maka jangan kita menjadi perusak. Contohnya malah menggunduli gunung-gunung, yang menjadikan banjir, goyang lagi kan. Jadi justru kita innama nahnu muslihun, kita harus menjadi orang-orang yang membuat kebaikan dan perbaikan. Karena kita itu adalah khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi yang harus menjaga kedamaian, ketentraman, keberlangsungannya kehidupan di muka bumi. Seandainya kita menjadi perusak, ya kiamat-kiamat kecil akan segera terjadi. Misalnya kita menebang pohon-pohon, dan sebagainya. Apalagi orang-orang yang berperang misalnya, itu adalah tidak menjaga stabilitas. Begitu juga berakhlak terhadap diri sendiri. Ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contoh dalam gambar ini adalah memotong kuku. Nah, ini adalah salah satu usaha untuk melaksanakan an-nadhafatu minal iman, hadis Rasulullah, yang artinya adalah kebersihan sebagian dari iman. Kenapa dikatakan kebersihan sebagian dari iman? Karena ya, orang beriman itu harus bersih, bukan hanya zahiran tapi batinnya juga harus bersih. Apalagi kalau mau sholat harus bersih, ya, hadas besar, hadas kecil, dan sebagainya. Contoh, dalam, karena tampang itu apa namanya, rupa itu atau penampilan itu menunjukkan hati seseorang. Kalau dia bersih, rapi, maka menunjukkan hatinya pun bersih gitu ya. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, inna fil jasadi mudghatan idza sholaha sholaha jasadahu kulluhu wa idza fasada fasadat jasadahu kulluhu. Dalam hati manusia itu ada segumpal darah daging. Apabila rusak segumpal darah itu, maka rusaklah semuanya, semua badannya. Dan apabila bagus segumpal darah itu, maka baguslah seluruh badannya. Dan segumpal darah itu adalah hati. Jadi kita bisa lihat, kalau bisa kita rasakan sendiri, kalau hati kita juga, ketika hati kita itu pusing, marah-marah, agak jelas, maka perilaku kita pun akan rusak. Biasanya akan ngambek-ngambek gak jelas, kebersihan gak peduli, dan sebagainya. Itulah. Maka Islam itu mengajarkan itu bersih itu bukan hanya dari penampilan, tetapi yang terpenting adalah hati dulu, dari hati dulu. Bersih hati. Sebagaimana ketika kita mau sholat saja, kita dianjurkan untuk membersihkan. Contohnya wudhu, itu adalah membersihkan diharapkan dari wudhu itu bisa membersihkan bukan hanya dosa, tetapi bisa membersihkan hati juga, hati dan juga anggota tubuh ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu
banyak sekali ya ajaran-ajaran yang terpuji dalam Al-Qur'an Islam, dalam petunjuk, dalam kitab-kitab Allah. Contohnya dalam perilaku aja, misalnya layas robana ahdukum faiman, janganlah kamu minum sambil berdiri. Dan itu bukan hanya di samping akhlak, itu ternyata itu adalah manfaatnya besar sekali. Ketika kita minum sambil berdiri itu bahaya kepada kesehatan, jadi air langsung ke dalam. Juga idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syaraba falyashrab biyaminihi. Apabila kamu minum, makan, minumlah dengan tangan kanan. Apabila minumlah dengan tangan kanan. Banyak sekali. Maka dari itu kita harus bisa menjaga kebersihan itu ya, karena kebersihan sebagian dari iman. Baik itu kebersihan zahiriyah berbentuk penampilan maupun berbentuk dari dalam atau dari batin, itu dari hati. Hati kita harus bersih. Insya Allah kalau hati bersih, maka semua amalan kita akan baik dan bermanfaat. Mungkin ini saja untuk penjelasan di pertemuan ke-8 ini. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.